Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. My name is Khairunisa Panjaitan. So here we all learn about the intercultural communication, building understanding across cultures. Nah, di sini kita akan mempelajari dan membahas tentang komunikasi antar budaya, yaitu membangun pemahaman di seluruh budaya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada background. Nah, in the era of globalization, intercultural communication has become an important skill to learn and master. The development of technology and high human mobility bring together individuals from different cultural backgrounds in social, academic, and professional interaction. However, differences in values, languages, habits, and outlooks on life often become barriers to building effective understanding. Therefore, learning intercultural communication is an important step to create harmony, cooperation, and tolerance among humans. Nah, di sini ada pendahuluan yang katanya, di era globalisasi, komunikasi antar budaya telah menjadi keterampilan penting untuk dipelajari dan dikuasai. Perkembangan teknologi dan mobilitas manusia sangat tinggi, membawa individu dari latar belakang budaya yang berbeda dalam interaksi sosial, akademis, dan profesional. Namun, perbedaan nilai, bahasa, kebiasaan, dan pandangan hidup sering menjadi hambatan untuk membangun pemahaman yang efektif. Oleh karena itu, mempelajari komunikasi antar budaya merupakan langkah penting untuk menciptakan harmoni, kerjasama, dan toleransi di antara manusia-manusia. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu understanding intercultural communication. Nah, di sini intercultural communication is the process of exchanging information between individuals or groups from different cultures backgrounds. According to Samovar, Porter, and Daniel 2010, intercultural communication includes the perception, interpretation, and expression of messages between individuals with different cultures. Nah, di sini memahami komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, di sini menurut Samovar, Porter, dan Daniel tahun 2010, komunikasi antar budaya mencakup persepsi, interpretasi, dan ekspresi pesan antara individu dengan budaya yang berbeda. Oke. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada important elements in intercultural communication. For the first, cultural awareness. The second, cultural empathy, cultural intelligence, and communication competence. Nah, elemen-elemen penting dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama di sini ada kesadaran budaya. Nah, artinya penting menyadari bahwa setiap budaya memiliki sistem nilai dan cara berpikir yang berbeda. Nah, yang kedua ada cultural empathy. Nah, yaitu empati budaya, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif orang lain tanpa penilaian. Nah, yang selanjutnya di sini ada cultural intelligence, yang artinya kecerdasan budaya. Nah, yang ini mengacu pada kemampuan individu untuk beradaptasi dengan situasi budaya yang berbeda-beda. Yang terakhir ada katanya communication competence,
yang artinya kompetensi komunikasi. Nah, apa itu? Yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dalam situasi lintas budaya. Nah, next, barriers to intercultural communication. The first, stereotypes and prejudice. And the second, language and symbol differences. Third, different time ethos or monochronic versus polychronic. The last, hikes versus low contextual communication. Nah, di sini ada katanya hambatan dalam komunikasi antar budaya. Nah, apa saja? Yang pertama ada stereotip dan prasangka. Artinya generalisasi negatif tentang kelompok budaya lain yang menghambat komunikasi yang terbuka. Yang kedua apa katanya? Yaitu perbedaan bahasa dan simbol. Nah, kesalahpahaman sering muncul karena perbedaan interpretasi simbol, bahkan dalam bahasa tubuh juga, ya teman-teman. Yang ketiga ada waktu yang berbeda, different time ethos, atau monokronik versus polikronik. Nah, di sini budaya monokronik seperti Amerika menghargai ketepatan waktu, sedangkan polikronik seperti Amerika Latin contohnya lebih fleksibel tentang waktu. Ya teman-teman. Oke, bisa kita lanjut yang terakhir, high versus low contextual communication, yang artinya komunikasi kontekstual tinggi versus rendah. Nah, budaya kontekstual tinggi seperti Jepang contohnya mengandalkan isyarat nonverbal dan konteks. Oke, teman-teman, sedangkan budaya kontekstual rendah seperti Jerman mengandalkan kata-kata eksplisit. Ya, teman-teman. Oke, mari kita next. Strategies to improve intercultural communication. The first, cultural education, use of simple and clear language, cultural intelligence development, and building tolerance and flexibility. Nah, di sini katanya ada strategi untuk meningkatkan komunikasi budaya. Nah, yang pertama itu pendidikan budaya katanya teman-teman. Nah, di sini meningkatkan pemahaman tentang budaya lain melalui apa? Bisa jadi melalui pelatihan, pertukaran siswa, atau bisa juga dengan literasi budaya. Nah, yang selanjutnya menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Nah, ini bisa jadi dengan menghindari jargon, idiom, atau bahasa yang sulit dipahami oleh lawan bicara kita di lintas budaya. Nah, yang ketiga, pengembangan kecerdasan budaya. Ini bisa melatih individu untuk memiliki kemampuan mengamati, beradaptasi juga, dan berinteraksi secara efektif di seluruh budaya. Nah, yang terakhir ada membangun toleransi dan fleksibilitas. Nah, di sini kita membangun toleransi itu dengan sikap terbuka, sabar, dan tidak reaktif terhadap perbedaan budaya, yang hingga dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke case study. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya ya teman-teman. Yang berjudul Communication in Multinational Companies. Nah, komunikasi di perusahaan multinasional. Oke, mari kita lihat. In a multinational work environment, for example, between Japanese and American staff, misunderstandings are often found due to differences in communication styles. Japan prioritizes harmony and indirect communication, while America is more open and direct. In situations like this, intercultural training is very helpful
in building team synergy. Nah, jadi studi kasisnya itu komunikasi di perusahaan multinasional tadi ya teman-teman. Nah, di lingkungan kerja multinasional, misalnya antara staf Jepang dan Amerika, kesalahpahaman sering ditemukan karena perbedaan gaya komunikasinya teman-teman. Nah, itu sangat benar ya. Jepang memprioritaskan harmoni dan komunikasi tidak langsung, sedangkan Amerika lebih terbuka dan langsung. Nah, dalam situasi seperti ini, pelatihan antar budaya sangat membantu dan membangun sinergi tim. Oke, jadi inilah contoh singkatnya. Oke, jadi sampai sinilah penjelasan saya dan materi kita hari ini. So, I read the conclusion. Nah, the conclusion is, intercultural communication is not just about learning a foreign language, but also understanding the way of thinking, values, and social norms of other cultures. Barriers to cross-cultural communication can be minimized by increasing cultural awareness, cross-cultural competency training, and developing an open attitude toward differences. By understanding and applying the principles of intercultural communication, individuals and organizations can build strong and productive bridge of understanding in a global society. Nah, jadi kesimpulannya adalah komunikasi antar budaya ini bukan hanya tentang mempelajari bahasa asing, tetapi juga memahami cara berpikir, nilai, dan norma sosial budaya lain. Hambatan komunikasi lintas budaya dapat diminimalkan dengan meningkatkan kesadaran budaya, pelatihan kompetensi lintas budaya, dan mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi antar budaya, individu dan organisasi dapat membangun jembatan pemahaman yang kuat dan produktif dalam masyarakat global. Oke, nah jadi pembahasan kita sudah habis tentang intercultural communication. So, see you again. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.